komputer. Ya, jadi kita mulai perkuliahan kita. Jadi yang akan kalian pelajari dalam satu semester ini itu adalah analisis numerik. Oke, analisis numerik. Nah, analisis numerik itu apa? Ya, analisis numerik itu adalah salah satu cara penyelesaian masalah. Oke, salah satu cara penyelesaian masalah. Dalam hal ini, kita itu memiliki beberapa cara penyelesaian masalah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cara pertama itu adalah dengan melakukan pengujian eksperimental. Lalu, cara kedua itu dengan menggunakan analytical solution. Pakai matematika ya. Seperti yang dipelajari semester lalu di matematika teknik. Lalu, cara ketiga itu dengan menggunakan analisis numerik yang akan kita pelajari semester ini. Ya, contohnya seperti apa? Biar kalian nggak bingung, analytical method itu apa sih? Itu kita misalkan punya masalah, seperti di semester yang lalu misalkan saya ingin melakukan optimasi, saya menggunakan turunan pertama. Oke, saya menggunakan turunan pertama sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai optimumnya. Oke, itu adalah bagian dari analytical method. Kita selesaikan dengan menggunakan matematika. Oke, analytical. Nah, ada permasalahan di analytical method ini. Tidak semua kasus itu ada penyelesaian analytical. Ya, kasus-kasus yang kompleks itu akan sangat sulit sekali untuk diselesaikan dengan menggunakan metode analytical. Oke, Sobat Il. Lalu, perkembangan dengan adanya perkembangan teknologi macam-macam, orang mulai berpikir, bagaimana kalau kita coba? Mulailah ada yang namanya experimental method atau empirical method. Oke, itu caranya bagaimana? Caranya adalah kita coba menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan pengujian. Seperti itu. Oke, kita coba menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara pengujian, dengan melakukan pengujian langsung. Oke, ini cenderungnya bisa menyelesaikan sebagian besar masalah yang kita hadapi. Tetapi cara seperti ini tuh punya satu kerugian. Ya, kerugian utamanya adalah dia mahal. Kenapa kok mahal? Kenapa? Karena harus diuji. Ya, harus diuji. Jadi semua harus kita uji gitu. Makanya membutuhkan dana yang cukup besar. Makanya ini kita sebut salah satu cara yang mahal. Seperti itu. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi muncullah yang namanya komputer. Ya. Walaupun numerical method ini belum tentu harus kita selesaikan dengan komputer. Tetapi kecepatan dan penggunaannya jadi jauh lebih meningkat si numerical method ini dengan adanya komputer. Jadi setelah munculnya komputer, numerical method ini jadi berkembang juga. Seperti itu. Ya, numerical method ini juga jadi berkembang juga. Karena dengan adanya komputer, yang harusnya numerical method ini itu zaman dulu itu penyelesaiannya bisa lebih lama dibandingkan dengan analytical, ya. Dengan adanya komputer ini bisa jauh lebih cepat. Oke. Dan dengan berkembangnya kemampuan komputer juga, yang zaman dahulu numerical method itu errornya mungkin masih cukup besar, ini bisa semakin mengecil dan bisa digunakan untuk
kasus-kasus yang semakin kompleks. Sebagai contoh, tabrakan mobil. Itu kalau kalian ingin menyelesaikannya dengan menggunakan analytical method, itu tidak mungkin. Sangat-sangat kompleks. Oke, simplifikasinya harus simplifikasi yang benar-benar ekstrim, yang kemungkinan besar hasilnya akan tidak akurat. Kalau kita menggunakan analytical method. Bagaimana untuk bisa menyelesaikannya, terpaksa harus menggunakan eksperimental, tapi mahal. Opsi lainnya adalah dengan menggunakan numerical method. Nah, kalau di industri biasanya melakukannya gabungan. Ya, saat melakukan proses desain itu menggunakannya numerical method terlebih dahulu karena lebih murah. Hanya bermodalkan komputer dan orang yang jago di pemodelannya, selesai. Seperti itu. Oke, lalu setelah desain yang di-proof secara numerical method itu sudah didapatkan, baru diuji secara eksperimental. Itu yang bisa dilakukan. Jadi bisa dilihat di situ pentingnya numerical method. Jika tidak ada numerical method yang ada pada saat proses desain, itu semuanya menggunakan experimental method. Jadi dari awal oke, kita buat dulu tabrakan. Waduh, kok gagal ya hasilnya? Buat lagi tabrakan. Oh gagal ya hasilnya, tabrakan lagi setelah dibuat lagi. Mahal sekali kan jadi kalau kita menggunakan experimental method. Seperti itu. Ya. Ini definisinya ya. One of the method of analysis that consists of techniques to solve mathematical equation with arithmetical calculation. Arithmetical calculation, poinnya di situ. Oke, kita menyelesaikannya dengan arithmetical calculation. Oke, ini beberapa contoh lainnya. Ini masih dengan tabrakan mobil ya. Lalu ini ban, analisis ban. Nah, yang sudah pernah saya lakukan juga sebelumnya itu adalah analisis gigi. Gigi kalian itu dianalisis dengan menggunakan numerical method. Itu juga bisa. Oke, analisis raket tenis, analisis raket badminton, itu juga bisa. Seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan menggunakan numerical method. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya? Pak, ingin bertanya? Ya, kenapa? Oh iya Pak, tadi kan kok bilang kita ngadain analisis numerical dulu, setelah itu baru kita adakan eksperimental. Berarti tadi fungsinya dari numerical itu biar eksperimental itu cukup misalnya hanya sekali dilakukan gitu ya Pak, tidak perlu berulang. Biasanya yang dilakukan itu adalah kalau kita sudah menggunakan numerical method, itu proses pemodelannya kita menggunakan numerical method dari awal. Jadi eksperimentalnya itu hanya untuk mengkonfirmasi hasil saja. Di akhir. Bisa jadi dilakukan sekali, bisa jadi terpaksa harus dilakukan beberapa kali. Karena memang ada standarnya seperti itu. Misalkan eksperimental sendiri itu kadang-kadang ada yang namanya data scattering misalnya. Jadi misalkan untuk pengujian material, level lab, laboratorium, kalau misalkan kalian pengujian uji tarik gitu ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang kita bisa percayai, itu biasanya harus diulang 3 kali. Seperti itu, Sukri. Ya. Nah, kalau untuk pengujian misalkan contoh, misalkan pengujian uji tabrak, itu karena pengujiannya mahal, jadi cenderungnya semua setup-nya itu dilakukan sesempurna mungkin dan hanya dilakukan sekali. Seperti itu. Jadi tergantung kasus, case by case. Oke? Oke? Apakah menjawab? Ya Pak. Menjawab sih Pak. Makasih Pak.
Ada lagi yang lain? Silahkan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan nih. Nah, di dalam numerical itu kita tidak bisa menghindari yang namanya programming. Karena numerical itu cenderungnya menggunakan komputer, ya, numerical method itu cenderungnya menggunakan komputer, agar mempercepat prosesnya itu cenderungnya menggunakan komputer. Jadi agak sedikit percuma kalau kita belajar numerical method tanpa mempelajari pemrograman. Seperti itu, ya. Jadi dalam programming, dalam satu keseluruhan programming untuk menyelesaikan suatu masalah dengan numerical method, circle-nya itu seperti ini. Jadi namanya adalah numerical method golden circle. Jadi dari permasalahan, oke, kita coba artikan untuk mendapatkan mathematical model. Ya, ini yang kemarin kalian lakukan di matematika teknik material. Ada suatu permasalahan, kalian coba artikan permasalahan tersebut menjadi mathematical model. Ingat ya, kalian pernah melakukan itu kan? Jadi ini prosesnya di sini masih sama, sampai dapat mathematical model. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang mathematical modelnya ini itu bisa diselesaikan dengan analytical secara gampang, tetapi sebagian besar itu agak sedikit sulit untuk diselesaikan dengan analytical tanpa adanya simplifikasi. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu sebaiknya kita selesaikan dengan numerical method. Oke, seperti ini. Dengan numerical method, kita mendapatkan model aritmetical. Oke, kita dapatkan model arithmetical model. Setelah kita dari arithmetical model itu, setelah kita dapat dari setelah kita punya arithmetical model, kemudian menggunakan logical skills ya, kita dapat algoritma. Oke, kita dapat algoritma, lalu kita lakukan pemrograman, dapat computer program. Kemudian di-solve di komputer untuk mendapatkan numerical solution. Setelah itu belum selesai. Dapat numerical solution, kita harus coba interpretasikan solusi numerik tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Ini di kenyataannya, dunia nyata seperti ini. Walaupun nantinya untuk mata kuliah ini kita hanya akan fokus di beberapa poin utama saja. Ya, beberapa poin utama saja. Oke, beberapa poin utama saja. Jadi, karena yang ini kalian sudah belajar kemarin ya, jadi mungkin nanti yang akan kita fokuskan itu adalah kalau misalkan ada suatu permasalahan matematika, menyelesaikannya untuk mendapatkan numerical solution seperti apa. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah numerical method golden circle. Nah, tetapi sayangnya, ya, numerical method golden circle ini itu tidak lepas dari yang namanya error. Error itu akan selalu ada di numerical method itu selalu ada error itu. Karena numerical method-nya itu sendiri mengandung error. Selain itu ada juga error-error lainnya. Ya. Error di komputernya. Jadi jangan salah ya. Kalau kalian berpikir bahwa di komputer itu tidak ada error, salah besar kan? Itu ada. Ada error di komputernya. Oke, di pemrosesan di komputernya. Ada error di numerical method-nya itu sendiri. Lalu ada error di kalian ya, di manusia. Human error. Oke. Oke. Ada error di manusianya. Itu human error. Nah, error di komputer itu cenderungnya dalam bentuk round off atau chopping. Nah, saya akan jelaskan satu persatu.
Kemudian error di metode numeriknya itu adalah akibat truncation. Truncation itu pemotongan. Ya, ini sebenarnya juga pemotongan ya. Round off dan chopping itu pemotongan, tapi pemotongan angka. Sedangkan kalau di numerical methodnya, truncation yang dimaksud di sini itu adalah pemotongan dalam hal jumlah terms yang kita gunakan. Jumlah terms yang kita gunakan. Nanti akan saya jelaskan maksudnya itu apa. Kemudian yang terakhir itu adalah human error. Kesalahannya bisa macam-macam. Modeling, itu ada kesalahan bisa, modeling atau formulation. Lalu permasalahan di ketidakpastian data uncertainty, ini di material sering banget. Oke. Di material itu sering, bukan di material saja, sebenarnya di semua tempat juga sering sekali. Karena kalau kita urusannya dengan industri itu, data itu kadang-kadang penyimpanannya seperti apa itu tidak dilakukan dengan benar. Oke, di typing mesin juga muncul, di penerbangan juga muncul, di material juga muncul. Lalu, terakhir, blunder. Ya, ini kesalahan akibat ya human error lah di situ maksudnya. Seperti itu. Nah, yang kemungkinan besar akan saya nilai itu kalau dalam hal pemrograman kalian, ya, dalam hal pemrograman kalian nanti ya, dalam hal penilaian untuk pemrograman kalian, itu merupakan salah satu bagian dari penilaian anom ini. Itulah bagian ini. Modeling formulation error dan juga blundering. Dua hal itu. Itu yang bisa saya nilai. Kalau data uncertainty ya kenapa? Intinya adalah datanya saya buat pasti dari awal. Kalian proses seperti itu. Oke. Ini adalah jenis-jenis error. Nah, yang saya akan coba bahas satu persatu ya. Kalau dilihat di numerical method golden circle, ini munculnya error-error tersebut itu ada di seperti ini. Dari physical problem ke mathematical model, itu kemungkinan yang terjadi di sana adalah human error. Karena kesalahan pengertian. Bisa jadi asumsi yang terlalu berlebihan. Bisa jadi oversimplification, simplifikasi yang terlalu berlebihan. Oke, lalu dari mathematical model menjadi numerical method, dari mathematical model menjadi arithmetical model, itu cenderungnya adalah error di numerical method. Dalam hal ini truncation, ya. Kemudian dari arithmetical ke algoritma, itu adalah error di manusianya. Ya, error di manusia. Kemudian dari algoritma ke komputer program, itu error di manusianya lagi. Blunder biasanya. Ya, kesalahan saat pemrograman. Lalu, dari komputer program sampai ke numerical solution, itu kesalahannya di komputer. Antara turn off atau chopping pada saat kalkulasi. Lalu terakhir, dari numerical solution sampai physical problem, itu kesalahannya ada di manusianya. Karena ini interpretasi lagi. Jadi ini secara garis besar, error itu seperti ini. Ya, error itu seperti ini. Oke, nah error sendiri itu biasanya kita lihat dalam dua bentuk utama, yaitu dalam hubungannya dengan akurasi dan dalam hubungannya dengan presisi. Oke, karena error itu definisinya adalah discrepancy between the true value and the approximate value. Oke, jadi itu definisi dari error. Perbedaan antara nilai sebenarnya harusnya kita dapat dengan nilai perkiraan hasil computational analysis kita. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah cara paling gampang untuk merepresentasikan error. Anggapannya ini adalah seperti sasaran ya.
sasaran hasil, seharusnya hasil yang betul, hasil yang benar, itu adalah yang di tengah-tengah di sini. Nah, hasil dari numerical analysis kita itu adalah titik-titik hitam itu yang ada di situ. Dan ini ada 4 kasus, A, B, C, D. Oke, kita coba lihat masing-masing. Nah, untuk presisi semakin tinggi. Artinya apa? Artinya kalau semakin tinggi presisinya adalah hasilnya itu semakin dekat satu sama lain. Dalam hal ini, kasus C dan juga kasus D. Itu presisinya tinggi. Hasilnya dekat satu sama lain. Lalu yang kedua, akurasi. Akurasi itu artinya adalah hasilnya dekat dengan nilai sebenarnya. Dengan nilai yang harusnya kita dapat, true value. Oke? Ya, semakin tinggi akurasi, nilainya harusnya semakin dekat ke true value. Jadi bisa dilihat bahwa semakin ke kanan, itu dia semakin akurat. Semakin dekat dengan true value. Oke? Semakin ke bawah, itu dia semakin tidak presisi. Semakin menyebar datanya. Semakin ke kiri, dia semakin tidak akurat. Jauh dari nilai sebenarnya. Seperti itu. Terkait dengan akurasi dan juga presisinya, ada yang mau ditanyakan soal? Silakan Anda bertanya. Mau nanya Pak, Alerik Pak. Berarti Pak? Untuk ngecek keakuratan sama kepresisian tuh harus dapat banyak data gitu ya Pak? Itu kan dotnya banyak ya? Oh betul sekali, betul. Okay. Ya ini secara general ya. Ini bisa untuk bisa cenderungnya kalau misalkan analytical method sih jawabannya hanya satu. Ini cenderungnya biasanya kita gunakan presisi dan juga akurasi kita gunakan untuk eksperimental atau empirical method dan juga numerical method seperti itu. Oke Pak. Karena numerical sendiri itu kadang-kadang karena ada urusannya dengan iterasi macam-macam, itu hasilnya itu bisa berupa tebakan-tebakan gitu, yang tidak pasti satu nilai hasil. Tergantung dengan metode yang kita gunakan. Seperti itu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang bertanya? Soal? Pak, izin bertanya. Ya, gimana Melvin? Melvin 02. Jadi kalau dari gambar ini yang saya pikirin itu, kita sebagai seorang engineer sebelum melakukan komputasi itu harusnya udah punya tebakan hasil akhirnya gimana ya? Kayak semacam hipotesis dulu kah? Kalau hipotesis bisa diberikan, tetapi bisa jadi hasilnya jauh dari hipotesis, bisa jadi hasilnya dekat dengan hipotesis. Itu semuanya tergantung dari pengalaman kalian. Kalau kasusnya berulang, karena kalian sudah punya pengalaman di situ, bisa jadi hipotesisnya akan mendekati dengan hasil sebenarnya. Tetapi kalau misalkan itu kita tidak punya pengalaman di situ, ini kasus baru gitu ya, itu agak susah melakukan itu. Seperti itu. Tanpa hipotesis pun kita masih bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya nggak sesuai dengan hipotesis kita, definisi true value-nya itu gimana? Maksudnya benar true value itu tidak pernah, kondisi normal tidak akan kita bisa dapatkan. Makanya untuk kasus analisis numerik yang full analisis numerik, true value karena kita tidak punya true value, kita biasanya tidak menggunakan absolute error ya. Nanti saya akan jelaskan gitu. Jadi ada dua macam error. Yang pertama adalah error absolute. Itu hasil kita dibandingkan dengan true value. Lalu yang kedua adalah error approximate. Itu hasil kita dibandingkan dengan hasil kita yang lebih baru, yang lebih benar. Kebayang nggak, Melvin? Jadi ada beberapa cara untuk mengakali itu.
Jadi nanti saya akan jelaskan jenis-jenis error. Kalau kita punya true value-nya, ya kita bisa mendapatkan absolute error. Nah ini dalam hal ini asumsinya adalah kita memiliki true value. Oh, yang gambar ini. Betul, yang gambar ini asumsinya kita memiliki true value-nya. Tetapi kasus-kasus yang biasanya, ini pertanyaan bagus. Kasus-kasus yang biasanya kita selesaikan itu jarang yang kita sudah dari awal punya true value-nya. Oh, nanti hubungannya dengan standar deviasi ya gitu ya Pak, pencilaan. Sebenarnya bukan, ya kalau datanya besar sekali ya. Cuman kalau misalkan datanya tidak terlalu banyak itu, yang paling gampang gimana? Sebenarnya bukan data. Gini, kalau analisis numerik itu biasanya kita bisa mendapatkan hasil yang akurat, lebih akurat, dengan melakukan suatu modifikasi. Jadi biasanya kita akan melakukan yang namanya iterasi untuk mendapatkan settingan yang paling pas. Settingan itu dalam hal ukuran step-nya harus berapa, kemudian metode yang kita gunakan harus metode seperti apa, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan itu. Jangan khawatir, step by step pasti akan ini lebih ke arah penjelasan tentang error saja secara general. Gitu. Oke. Kasih banyak Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah ini penjelasan tadi. Gambar A, precision low, accuracy low. Gambar B, presisinya low, akurasinya high. Seperti itu. Ya. Definisinya juga ada di sini. Presisi itu sedekat apa hasilnya satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita lakukan pengulangan nih, kita lakukan pengulangan, misalkan analisis kita lakukan pengulangan, hasilnya apakah sedekat dengan satu sama lain? Kalau eksperimental kita lakukan pengulangan juga, eksperimennya sama persis, apakah hasilnya dekat satu sama lain? Semakin dekat hasilnya, semakin presisi. Sedangkan akurasi itu adalah sedekat apa hasilnya dengan nilai sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tadi yang seperti saya sudah jelaskan ya, Melvin. Itu dan juga yang lain. Kita itu ada dua macam error, karena ini urusannya dengan analisis numerik dan kadang-kadang kita tidak punya true value-nya. Ada dua macam error. Dan ini tolong kalian perhatikan baik-baik, karena ini akan digunakan terus-menerus. Error jenis pertama itu adalah epsilon T, true percentage error. Apakah true percentage error itu? Itu adalah nilai error yang dibandingkan dengan true value-nya. Makanya rumusnya jadi seperti XT, true value dikurangi X. Ini adalah hasil tebakan kita dengan menggunakan analisis numerik. Ya. Atau metode apapun itu yang kita gunakan, dibagi dengan XT dikalikan 100%. Itu adalah true percentage error. True error. Kadang-kadang cuma disingkat true error. Seperti itu. Oke. Ini adalah perbandingan dengan nilai true value. Lalu yang kedua itu adalah approximate percentage relative error. Atau sering kita singkat dengan relative error. Error relatif. Oke, kalau yang ini bisa disingkat dengan true error. Oke, atau absolute error. Biasanya namanya itu adalah true error atau absolute error. Sedangkan kalau yang ini, epsilon A ini adalah relative error. Error relatif. Error relatif ini kita bandingkan dengan hasil yang lebih baru, yang kita anggap lebih benar. Misalkan kita lakukan iterasi, oke, misalkan kita melakukan iterasi ya, seperti itu, iterasi yang sekarang, ini hasil yang lebih benar, dikurangi dengan iterasi sebelumnya, hasil yang lebih salah, oke, dibagi dengan iterasi sekarang. Seperti itu. Ini perbandingan hasil lama dengan hasil baru. Nah, perbandingan antara hasil lama dengan hasil baru. Dan karena ini perbandingan antara hasil lama dengan hasil baru, pada iterasi pertama, bisa dilihat ya di sini, pada iterasi pertama, karena
iterasi pertama itu I-nya itu sama dengan 1, dan kita tidak punya data X0, ya kita tidak punya data X0 kadang-kadang. Jadi, untuk iterasi pertama, seringnya kita tidak bisa mendefinisikan ini. Khusus untuk iterasi pertama. Karena kita tidak punya data pembandingnya. Jadi, untuk iterasi pertama, kita tidak bisa mendapatkan si relative error ini. Baru dari iterasi kedua, kita bisa mendapatkan si relative error. Karena namanya juga error relatif, harus ada pembanding. Error itu selalu ada perbandingannya dengan apa gitu. Seperti itu. Terkait error ini ada yang mau ditanyakan. Mau nanya Pak? Silakan. Tentang yang relative error itu berarti dia tergantung pengambilan data yang keberapa ya Pak? Betul sekali. Jadi kalau misalkan kamu pengujiannya... pengambilan data yang ke-10 misalkan ya, berarti ini kamu ambil data ke-10, dikurangi data ke-9, dibagi data ke-10 kali 100%. Gitu. Berarti kalau dia alatnya misalkan tidak presisi, berarti relative error ini bisa beda jauh gitu? Bisa naik turun. Oh. Bisa naik turun, jadi kayak apa namanya, nilai error relatifnya naik turun, jadi itu datanya kita tidak bisa percaya gitu kan. Oh, oke. Seperti itu. Jadi sangat bergantung kayak pengujiannya gitu ya, Pak? Pengujiannya bisa bergantung. Kalau misalkan ini biasanya kita gunakan untuk ini sih, kalau yang approximate relative error ini biasanya kita gunakan untuk kasus analisis numerik. Jarang ini digunakan untuk kasus empirical atau eksperimental, jarang. Karena kalau empirical atau eksperimental itu biasanya kita menggunakan data rata-rata untuk menggantikan nilai ini, XI ini, seperti itu. Jadi kayak jadi kayak, dan kita biasanya tidak pakai inilah. Intinya adalah kita menggunakan namanya sebaran. Kalau eksperimental, jadi kita menggunakan sebaran yang tadi dibilang oleh Melvin tadi. Jadi kayak nilai rata-ratanya di mana? Oke, itu data yang kita biasanya gunakan. Standar deviasinya berapa? Itu menunjukkan data scatteringnya sebaran datanya itu seberapa besar seperti itu. Jadi jarang kita pakai untuk eksperimen, hasil eksperimen. Kita biasanya gunakan ini untuk hasil numerikal. Karena numerikal itu biasanya iterasi. Gitu. Iterasi atau kita membandingkan satu metode dengan metode yang lebih akurat gitu. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Permisi Pak, izin ke toilet. Oh, udah langsung aja ke toilet. Pakai izin nggak apa-apa. Pak, kalian nggak bisa. Ya, silakan. Siapa nih? Hamzah, Pak Hamzah. Gimana Hamzah? Oke. Tadi sebenarnya saya belum terlalu nangkap yang dimaksud datanya itu data apa. Tapi pertanyaan saya tuh yang relative error ini, Pak. Kan tadi Bapak bilang untuk relative error itu data terbaru yang dianggap paling benar dikurangi data sebelumnya yang dianggap lebih salah. Tapi ada nggak sih Pak kasus di mana data terbarunya nggak lebih benar daripada data sebelumnya? Terus itu gimana Pak? Ada yang kayak gitu, ada. Itu namanya adalah kasus, biasanya kalau yang kasus seperti itu namanya kasus divergen namanya. Jadi gini, namanya analisis numerik, itu kita harus pastikan sedemikian rupa supaya hasil yang kita dapatkan itu konvergen. Konvergen itu artinya apa? Konvergen itu artinya mendekati ke satu nilai yang benar. Bukan malah menjauh dari nilai yang benar. Nah, biasanya kalau relatif errornya itu dari step ke step itu malah jadi membesar, ya dari satu step ke step lainnya itu malah jadi membesar, itu artinya dia kasusnya adalah divergen. Divergen itu hasilnya itu tidak mendekati ke nilai yang kita inginkan, tetapi malah menjauh. Itu bisa terjadi karena satu metode numerik dengan metode numerik lainnya itu memiliki tingkat stabilitas yang berbeda. Nanti kalian akan belajar di mungkin
minggu depan itu kita akan belajar pemrograman secara general, minggu depan lagi kita akan belajar itu. Kelihatan dari situ. Oke? Itu bisa konvergen, bisa divergen. Jadi kalau error relatif yang besar itu divergen, artinya adalah salah. Jadi kalian harus menggunakan metode lainnya atau tebakannya itu membuat kasusnya jadi divergen. Karena kadang-kadang namanya analisis numerik kita butuh tebakan awal. Kadang-kadang. Gitu. Apakah cukup jelas? Oke, berarti memang ada ya Pak kasus seperti itu. Ada. Dan tidak salah Pak ya? Ya salah, jangan. Maksudnya, harus, Oke. Bukan, maksudnya tidak salah itu adalah kasus itu mungkin terjadi, jadi yang bisa dilakukan setelah kasus itu muncul, ya kita harus coba cara lainnya seperti itu. Oke, baik, terjawab. Terima kasih, Pak. Bisa jadi nanti kalau pas waktu ujian saya sengaja kasih kasus divergen gitu, ya cobain aja. Pak, kok hasilnya jadi divergen gitu, tulis aja. Gini divergen. Ya, cuman cenderungnya ya, saya jarang ngasih kasus divergen. Jadi kalau misalkan hasilnya divergen, ya itu kalian coba tanyakan diri kalian sendiri, ini ada salah kalkulasi atau tidak? Karena kadang-kadang mahasiswa itu salah kalkulasi, terus langsung tidak mengecek ulang, langsung kesimpulannya ya sesuai dengan hasil kalkulasi. Oh, hasilnya divergen, ya selesai. Oke, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini karena ini bagian pentingnya. Akan digunakan terus-menerus. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Bentar, ini ada message lagi coba. Menggunakan metode terbuka. Ya, betul sekali Doni. Menggunakan metode terbuka. Jadi ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Itu akan 2 minggu lagi nanti akan ada satu kasus yang kelihatan jelas. Seperti itu. Ya. Kita coba lanjutkan ya. Nah, ini kita selanjutnya, ini saya akan menjelaskan kalau yang tadi itu kan adalah error secara general, itu ada relative error dan juga approximate error. Nah, yang selanjutnya saya akan jelaskan itu adalah masing-masing error itu jenisnya apa aja. Yang tadi kita sudah bahas ya. Ada error komputer, run off dan juga chopping, kemudian ada error di manusianya, blunder, kemudian ada error juga di metode numeriknya, truncation. Itu saya akan coba bahas satu persatu. Oke, yang pertama dulu. Ini error di komputer. Oke, run off sama chopping. Run off dan juga chopping ya. Tetapi sebelum kita mengarah ke run off dan chopping ini, untuk bisa menjelaskan apa itu run off dan apa itu chopping, ya, kalian harus tahu terlebih dahulu di komputer itu penggunaan angkanya seperti apa. Itu kalian harus tahu dulu. Ya, penggunaan angka di komputer itu seperti apa. Jadi, penggunaan angka di komputer itu bukan menggunakan basis 10 yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Basis 10 itu seperti ini. Kalau kita punya angka 86, ini kenapa koma ya? Ini harusnya titik. Karena bahasa Indonesia. 86.409 ya. Kalau kita punya 86.409, artinya apa? Kita lihat dari belakang. 9 ini artinya adalah 9 dikali 10 pangkat 0. Ditambahkan 0 dikali 10 pangkat 1. Ditambahkan 4 dikali 10 pangkat 2. Ditambahkan 6 kali 10 pangkat 3. Ditambahkan 8 kali 10 pangkat 4. Oleh karena itu, artinya betul sesuai dengan yang ini, ya udah 86.409 seperti yang definisi kita biasa. Ini basis 10. Tetapi, ini saya juga yakin kalian sudah pernah belajar ya, basis 2. Tetapi di komputer, itu kita bukan pakai basis 10, tapi basis 2. Angkanya di mana ada 1 dan 0 saja. Seperti ini. Oke. Kalau basis
2 seperti ini, bagaimana cara menghitungnya, saya yakin juga kalian bisa, itu dari belakang, seperti biasa ya. Ini berarti 1 dikali 1 dikali 2 pangkat 0. Ditambahkan, ya, 1 dikali 2 pangkat 0, ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 1. Ditambahkan 0 dikali 2 pangkat 2. Diurutkan aja dari belakang. Tambahkan 1 dikali 2 pangkat 3. Ditambah, ya, yang ini yang berarti. Ditambahkan 0 kali 2 pangkat 4. Ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 5. Setelah dikalkulasi, ya, setelah dikalkulasi, hasilnya jadi sama dengan 43 kalau di basis 10. Seperti itu. Itu cara, itu adalah basis 2 ya. Basis 2, yang biasanya digunakan di komputer. Seperti itu. Ini harusnya tidak ada masalah ya. Masalah basis 10 dan basis 2 ini. Karena saya yakin harusnya kalian pernah belajar ini. Oke, apakah ada yang masih bermasalah di sini? Aman ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kayak gitu, di komputer sendiri itu penggunaannya seperti apa? Representasinya seperti apa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu menggunakan basis 2. Tetapi dia ada pembagian. Dia ada pembagian angka. Ini, komputer itu tergantung dari tergantung dari si sistem komputernya ya. Biasanya ini hubungannya dengan prosesor. Itu dia memiliki jumlah angka yang bisa dihandle di komputer tersebut. Ada batasannya. Jadi jumlah digitnya itu ada batasannya yang bisa dihandle di satu komputer. Dan komputer satu dengan komputer yang lain itu tergantung dari jenis prosesornya dan macam-macamnya bisa berbeda-beda. Oke? Nah, jumlahnya berapa? Jumlah digitnya berapa? Oke? Saya kurang paham terkait dengan itu. Oke? Tetapi yang bisa saya informasikan ke kalian adalah urut-urutan digitnya, yang penggunaan digit di komputer itu seperti ini. Oke? Urut-urutan digitnya itu seperti ini. Bagaimana urut-urutan digitnya itu? Agar jumlah digitnya itu bisa digunakan semaksimal mungkin, itu dibuat sistem di komputer itu supaya dia ada mantisa, kemudian dia ada eksponen, ada pangkat di sana. Tujuannya apa? Itu agar semakin range angka yang bisa dihandle semakin besar. Karena kalau misalkan hanya bergantung dari jumlah digitnya saja tanpa ada eksponen di sana, itu range angkanya itu bisa jadi sangat-sangat kecil. Oke, range angkanya bisa jadi sangat-sangat kecil. Ya, dan tidak bisa menghandle desimal. Tidak bisa menghandle negatif gitu. Kalau semuanya cuma hanya digunakan untuk angka penting saja tanpa ada sign-nya selesai. Oke, oleh karena itu agar bisa komputer itu agar bisa digunakan dengan baik, ya, dibuatlah sistem seperti itu. Siapa yang mulai membuat itu, saya tidak tahu menang. Itu harus belajar secara komputer. Oke, tapi dibuatlah sistem seperti ini. Sistem di komputer seperti ini. Jadi ada mantisa angka penting. Oke, kemudian ada sign dari mantisa, positif negatif dari si angka penting tersebut. Kemudian ada eksponen, nilai dari pangkatnya. Kemudian juga ada sign dari eksponen. Urut-urutannya seperti apa? Urut-urutannya seperti ini. Di awal itu selalu sign dari mantisanya, dilanjutkan dengan sign dari eksponennya,
Sign itu positif negatif ya maksudnya. Positif negatif dari mantisa, positif negatif dari eksponen. Kemudian magnitude dari eksponen. Lalu yang terakhir, sisanya itu adalah magnitude dari mantisa. Jelas, jumlah digit paling banyak itu selalu digunakan di sini. Untuk magnitude dari mantisa. Tapi jumlah digit yang digunakan berapa? Saya kurang tahu. Oke, yang penting kalian tahu sistemnya. Biar tahu apa itu round off, apa itu chop. Itu aja. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kalau misalkan suatu komputer itu komputer sederhana ya, ini komputer sederhana. Apa namanya? Digitnya itu yang saat itu sedang digunakan seperti ini. Representasi angkanya berapa? Oke, sign number-nya itu 1. 1 di sini untuk sign artinya negatif. Oke, kemudian sign dari eksponennya adalah 0. Artinya apa? Positif negatif dari si eksponennya itu positif. Sedangkan untuk yang si mantisanya itu negatif. Jadi bisa dilihat ya, ini mantisanya negatif, eksponennya di sini positif. Lalu kita coba lihat. Coba 110 ini adalah nilai dari si eksponennya. Pangkatnya. Nilai dari pangkatnya. Berarti 2 kali 10 pangkat 0. 0 dikali 2 kali pangkat 0. Ini tambah 1 kali 2 pangkat 1. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Oke? Nah, ini kalau dijumlahkan, harusnya nilainya berapa? 2 ditambah 4 ya? 6, betul. Ini makanya nilai pangkatnya adalah di sini 2 pangkat 6. Karena basisnya basis 2 ya. Lalu, untuk mantisanya, 111,001. Perhitungannya seperti ini. Dan ingat, karena sign dari mantisanya di sini adalah 1, artinya negatif, jangan lupa diberikan nilai negatif. Setelah dihitung, nilainya adalah minus 57. Seperti ini. Jadi, representasi angka di komputer seperti ini, oke, kalau mau diubah ke basis 10, itu jadinya seperti ini. Artinya adalah nilainya adalah minus 3648. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah. Mau nanya. Gimana, Martin? Kalau yang sign of eksponen itu berarti dia negatif di E-nya. Betul. Jadi di sininya akan, misalkan ya, ini 1 ya, kita ganti ya. Dari ini 0 menjadi 1 ya. Berarti ini adalah 2 pangkat minus 6. Oh. Seperti oh, itu. Jadi dia minus bisa 6-nya, desimal. bukan 2-nya ya. 2-nya ini nggak boleh di positif negatif kan. Si pangkatnya ini. Pangkatnya ini. Jadi seper maksudnya. Jadi dari 6, ya jadi seper, betul. Untuk desimal. Memang penggunaannya untuk desimal. Oh. Jadi ini kan makanya nih. Ini itu kan 0, karena ini 0, sign of eksponennya 0, maka ini ada nilai positif di sini. Tetapi kalau ini nilainya 1, ini nilainya di sini jadi negatif. Negatif dikalikan sekian. Hasilnya jadi minus 6. Seperti itu. Sama mau nanya aja Pak, agak sepele. Itu tuh yang 0,002345 itu nggak ada berkaitan dengan yang bawahnya kan? 0, yang balik ke 1. Ini nggak ada. Ini contoh aja. Oh. Ini contoh aja. Oke. Yang dilihat yang bawah sini aja. Karena ini representasi komputer yang seperti ini. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Pak, mau mastiin. Silakan, Rehan. Ini
Base number itu selalu 2 kan nilainya atau gimana, Pak? Yang mana? Base number. Oh, base number selalu 2 karena ini kan komputer itu kan apa namanya? Memang dia cuma punya angka 1 dan 0 sih. Selalu. Agak bingung sama yang atas tadi yang ditunjuk Melvin, Pak. Itu maksudnya apa ya? Oh, yang ini. Oke. Ya udah nanti berarti baiknya kita delete saja yang bagian itu ya. Karena malah membingungkan. Coba. Mana tadi? Ini ya. Oke, daripada kalian pusing. Ini mah geser. Udah ya, beres kan? Nggak membingungkan lagi kan sekarang? Aman, Pak. Aman sih. Nah, kalau kayak gitu memang menurut kalian membingungkan, langsung kasih tahu saya. Biar langsung saya edit aja buat kedepannya biar tidak bingung. Oke, ada lagi? Permisi, Pak. Saya Wasim 066. Wasim. Itu kan minus 57 kali 2/6 bisa aja direpresentasikan minus 114 kali 2/5. Itu apa bisa kayak gitu atau harus yang paling ganjil gitu? Atau harus ganjil angkanya? Enggak harus. Bisa macam-macam. Jadi minus 114 kali 2/5 itu pun bisa, Pak? Minus 114. Nah, kali 2/5. Tapi masalahnya kalau minus 114 itu jumlah mantisanya kalau seperti itu kan nggak masuk. Baik, Pak. Iya. Coba deh, ini kalau misalnya kamu 111 ini nilai paling besar yang bisa di-handle oleh sistem ini untuk si mantisanya itu adalah ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Itu nggak sampai 100 itu. Iya. Benar nggak? Masih. Iya, Pak. Jadi untuk betul, sistem Pak. Ini yang kalau misalkan kondisi normal sih, kalau kondisi normal itu karena jumlah digitnya sangat-sangat besar, itu ada banyak opsi yang bisa dilakukan. Pemilihannya seperti apa di komputer, mana yang dipilih oleh komputer, saya kurang paham. Tetapi ini saya hanya ingin menunjukkan cara representasi komputer seperti apa. Gitu ya, Wasim. Karena tujuan utamanya itu adalah saya setelah ini ingin menjelaskan apa itu chopping, apa itu round off, itu aja sih. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Pak, saya mau nanya. Itu kalau di komputer jumlah digitnya pasti segitu. Maksudnya itu nggak mungkin lebih dari 2,7 gitu? Ya jelas enggak. Tadi ini yang nanya, Pak? Yusuf, Pak. Oh, Yusuf. Tadi kan saya udah ngomong, Yusuf. Kamu kurang mendengarkan berarti, Yusuf. Ini adalah contoh saja untuk satu sistem sederhana. Kalau komputer sebenarnya jumlah digitnya jauh lebih banyak daripada itu, yang saya nggak tahu jumlahnya berapa. Jumlah digit mantisannya jauh lebih banyak, jumlah digit eksponennya jauh lebih banyak. Yang ini cuma satu, yang ini cuma satu pasti, karena sign kan positif negatif. Ini pasti satu, ini pasti satu. Yang ininya jauh lebih banyak, tidak hanya 3. Yang ini jauh lebih banyak juga, tidak hanya 6. Itu Yusuf. Oke, Yusuf. Ya, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Mungkin ini terakhir untuk hari ini karena saya masih membatasi jam kerja saya. Kalau bablas 2 jam itu masih belum kuat setelah sakit kemarin itu. Jadi ini adalah error yang terjadi di komputer. Yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Oke? Ada 2 kemungkinannya. Chopping atau round off. Tergantung sistem yang digunakan. Apa itu chopping? Apa itu round off? Misalkan kita punya nilai pi. Ya, pi itu kan jumlah angkanya, jumlah digitnya banyak sekali. Sampai ada rekor dunia itu yang menghafal jumlah digit dari pi ya, pi ini. Oke. Nah, misalkan saya ingin
chopping atau round off di 5 digit pertama. Ya, di 5 digit pertama. Perbedaan dari chopping atau round off itu seperti ini. Kalau kita chopping di 5 digit pertama, round off itu akan menghasilkan 3,1416. Ya, 3,1416. Artinya apa? Kalau round off itu adalah melihat dari angka setelah batas potongannya, angkanya apakah lebih besar sama dengan 5 atau tidak. Jika lebih besar sama dengan 5, itu dia akan dibulatkan ke atas. Sedangkan jika lebih kecil daripada 5, dia akan dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Itu adalah round off. Sedangkan kalau chopping, tidak peduli. Chopping itu tidak peduli dengan angkanya. Chopping itu tidak peduli dengan angka setelahnya. Jadi ya udah dipotong aja di situ. Jadi 3,1415 selesai. Seperti itu. Ini adalah chopping dan juga round off. Bagian di sini ada yang mau ditanya? Boleh nanya lagi, Pak? Gimana? Silakan. Maaf banyak nanya, Pak. Tidak ada masalah. Lah, kenapa kita nggak pernah pakai chopping, Pak, kalau lagi ngitung-ngitung? Kalau lagi ngitung-ngitung, karena itu perhitungannya manual, ya tidak pakai chopping memang. Karena ini, praktis normal sehari-hari itu memang round off. Tetapi, ini yang saya informasikan adalah sistem di komputer itu bisa chopping, bisa round off. Tergantung sistemnya. Yeah. Oke? Yang sebenarnya saya tidak tahu kapan mereka milih chopping, kapan mereka milih round off. Kecuali memang di programnya itu kita definisikan seperti itu. Tetapi ini masalahnya adalah kalkulasi di komputer. Errornya terjadi di kalkulasi di komputer, bukan di program, bukan di numerical analisisnya, tetapi di komputernya. Di kalkulasi komputer itu ada sistem yang pakai round off, ada yang pakai chopping. Gitu. Tetapi intinya adalah keduanya itu akan menghasilkan error. Karena misalkan round off pun di round off ke atas, ya, walaupun errornya lebih kecil dalam hal ini, tetapi yang selanjutnya kan jadi error. Ya, itu kan jadi error itu. Nilainya tidak sama persis dengan nilai sebenarnya, tetapi ada perbedaan sedikit kan? Kan jadinya kalau ini kan 3,1416 kita bandingkan dengan nilai ini ya, itu ada perbedaan di sana. Jadi hasil dari round off dan hasil dari chopping itu sama, akan ada error. Walaupun cenderungnya round off itu akan cenderung memberikan error yang lebih kecil. Tetapi itu kan tergantung dari sistem yang digunakan. Gitu. Oke, siap. Chopping sering dipakai saat aproksimasi suatu nilai seperti Deret Taylor ya Pak. Salah kalau ya itu. Itu bukan chopping, itu truncation, itu error selanjutnya yang akan saya bahas. Oke, itu error selanjutnya yang saya akan bahas. Itu namanya truncation, bukan chopping. Ya, Doni. Oh iya Pak. Oke. Saya coba lanjut lagi lah. Kita sampai 9:30 masih bisa. Mau tanya boleh nggak Pak ini Pak? Silakan. Ini kan round off sama chopping disebut error ya Pak ya. Dan ini tuh memang benar-benar karena komputernya. Berarti error ini pasti terjadi dong Pak di setiap kita. Pasti terjadi, tergantung dari jumlah digit dari komputernya, tergantung dari jumlah digit dari sistemnya. Oke, jadi gini. Suatu sistem itu kadang-kadang bisa single precision, bisa double precision. Saat sistemnya itu single precision, oke, jadi ini kombinasi antara komputer dan software guys. Ya, saat single precision itu artinya jumlah digitnya itu tertentu. Dia membatasi jumlah digit, tidak pakai semua digit yang ada di komputer. Misalkan biasanya cuma dipakai separuhnya atau gimana lah ya, gitu. Nah, efeknya apa? Kalkulasinya lebih cepat.
tetapi dia mengorbankan round of error sama chopping. Jadi kemungkinan round of error-nya akan bisa jadi lebih besar, kemungkinan error karena chopping-nya bisa jadi lebih besar, seperti itu. Nah, ada cara dengan menggunakan double precision, semua digitnya digunakan. Oke, nah kalau misalkan pakai double precision, itu error-nya akan lebih kecil, tetapi kalkulasinya lebih lama. Jadi selalu akan ada, kita harus melihat keduanya, karena kadang-kadang saya butuh, untuk kasus tertentu saya butuh, ini kenapa errornya jadi besar sekali ya? Oh, saya tidak pakai double precision. Karena iterasinya banyak sekali, itu jadinya kalau tanpa double precision errornya akan sangat besar. Saya terpaksa pakai double precision. Tetapi saya mengorbankan waktu simulasi saya. Waktu kalkulasi saya. Jadi panjang. Selalu seperti itu. Gitu. Jadi kayak apa namanya? Dalam analisis numerik itu selalu kita harus membuat pilihan. Kita mau akurasi, kita mau bukan akurasi ya, kita ingin apa namanya hasilnya itu semakin bagus, relatif errornya semakin kecil, atau kita ingin ya udah deh errornya agak besar dikit nggak apa-apa tapi yang penting seperti itu. Jadi kalian harus mengambil judgement di situ. Yang ada satu biasanya nilai optimumnya, tapi nilai optimum itu kan tergantung kondisi juga. Seperti itu. Pak, berarti untuk double precision juga tergantung komputernya dong, Pak. Karena kayak misalnya nilai pi aja kan panjang banget tuh, nggak semua komputer mungkin bisa itu. Oke, berarti emang itu tergantung, semuanya itu tergantung dari komputer. Jadi satu komputer, saya nggak tahu nih kalau komputer sekarang itu kan 64 sistemnya ada 64 bit ya. Ya, 64 bit. 64 bit itu setahu saya hubungannya dengan jumlah digit. Sistem yang sebelumnya itu adalah 32 bit. Seperti itu. Kalau komputer yang sekarang tuh kelihatannya hampir semuanya yang Windows 10 atau saya nggak tahu kalau Mac itu berapa ya. Karena itu hubungannya dengan komputer plus operating system dan software yang digunakan itu. Jadi kayak kombinasi dari dua itu. Tapi kita sebutnya ini error yang terjadi di komputer. Gitu. Misalnya komputernya mumpuni pun, tetapi kalau operating systemnya itu dipasang di digit yang terbatas, itu kan jadi ada bottleneck juga ya. Selalu ada kayak gitu. Oke, makanya saya bilang tergantung. Saya tidak bisa jawab pasti di sini. Itu yang saya. Oke, baik. Saya coba pastikan sekali lagi ya Pak ya. Berarti untuk error komputer ini kita cenderung lebih bisa untuk meminimalkan errornya daripada menghilangkan errornya Pak ya. Oh, betul sekali. Kita tidak bisa menghilangkan error. Karena jumlah digit komputer terbatas, nggak mungkin enggak. Kita pasti akan ada error yang muncul di situ. Karena iterasi itu saat jumlah digit terbatas, setiap kali iterasi itu akan muncul error. Tapi seberapa besar errornya itu yang harus kita jaga supaya dia tetap penuh. Gitu kan, Pak. Kebayang ya? Oke, baik, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Sip. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, gimana, Sudian? Ini Mengenai tadi untuk minggu depan aja. Ya, gimana? Yang chopping round off ini, kan tadi Bapak bilangnya ini dari itu ya, dari komputernya ya Pak ya. Nah, apakah komputer atau sistem itu akan punya kecenderungan untuk mengeluarkan error antara chopping atau round off, atau itu variabel acak ya Pak, errornya nanti apa pada saat apa gitu Pak? Case by case itu kita harus melihat hasil akhir ya Mas Wali. Itu tidak akan keluar di komputer itu berapa, itu tidak akan keluar. Kita nanti hasilnya itu akan langsung terakumulasi di hasil akhir kita. Berarti jadi akan munculnya itu nanti di relatifnya itu akan kelihatan. Oh, di error relatif. Kok hasilnya kayak gini? Kok error relatifnya kayak gini? Kok error absolutnya misalkan kita sudah punya nilai ininya hasilnya kayak gini, munculnya di situ.
Berarti nggak diketahui ya Pak, apakah sistem tersebut akan cenderung error karena chopping atau run off atau Itu case by acak gitu? case, dan itu makanya pengalaman sangat penting di situ. Jadi kayak gini, kalau iterasinya banyak, ini saya kasih tahu aja. Satu kali iterasi, misalnya nih, kalian melakukan menyelesaikan suatu masalah dengan analisis numerik, jumlah iterasinya terbatas, misalkan hanya 1000 kali iterasi. Itu cenderungnya run off sama chopping itu masih kecil kan. Nggak ada masalah. Kecuali sistem komputer kalian itu jumlah digitnya sangat terbatas ya. Kalian nggak pakai Windows, kalian nggak pakai apa, kalian pakainya sistem jadul zaman dulu yang jumlah bitnya kecil sekali. Oke? Nah, kalau misalkan pakai sistem yang sekarang, itu cenderungnya akan kecil sekali. Tetapi, kalau misalkan jumlah iterasi itu banyak sekali sampai jutaan, ya ada yang kasus seperti itu, jumlah iterasinya banyak sekali sampai jutaan, nah ini bisa naik nih. Si round of error bisa naik. Suka tidak suka kita harus mulai menggunakan yang namanya double precision untuk mengurangi mempress si round of error ini. Tetapi efek negatifnya apa? Running time-nya jadi panjang. Gitu. Oke Pak. Di dunia analisis numerik itu seperti itu. Ada itu banyak pilihan itu. Oke, yang itu mungkin saya paham Pak. Cuman yang saya agak kurang paham pada saat terjadi error gitu Pak. Misalkan kita menemukan error gini, terus kita analisis, apakah ini error dikarenakan chopping atau ini error dikarenakan run off, itu bisa nggak ya Pak dikira-kira? Oh, itu tergantung sistemnya. Saya tidak tahu menahu karena saya tadi udah bilang nih, kalau misalnya yang udah urusannya di elemen komputer itu, saya kurang tahu, saya kurang paham. Satu sistem itu pakainya sistemnya, dia pakai run off atau pakai chopping, itu saya kurang paham. Karena itu jadi ada hubungan antara software, dari softwarenya ke operating systemnya, ke komputernya itu sendiri. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Ini sama-sama. Ini kelihatannya udah jam 9:30. Apa namanya? Yang error lanjutan, karena ini masih cukup panjang yang bagian truncation. Part 2 terkait dengan error ini saya akan bahas di minggu depan nih. Di minggu depan. Tapi minggu depan itu selain membahas tentang truncation error, saya juga akan mulai masuk ke apa namanya, terkait dengan programming sederhana lah, agar kalian paham terkait dengan programming sederhana itu seperti apa. Untuk pengantar saja sebelum kita ke nanti di masing-masing bagian akan ada programmingnya seperti itu. Nah, itu, dan saya yakin sebenarnya kalian sudah pernah mendapatkan kuliah programming di tingkat 1, jadi harusnya sih aman. Ya, tapi syaratnya adalah kalian harus review ulang mata kuliah programming tersebut. Gitu. Ya. Oh, Putra Togatrop, sit in. Oke. Gini aja sih, kalau misalkan yang sit in, kalau masalah absensi, nanti setelah kalian resmi masuk kelas, artinya berarti kalian sudah ada di listnya, itu baru hubungin saya dan infokan ke saya kalian masuk di hari apa saja. Jadi kalian, saya percaya aja lah ya, kalian list sendiri bagian mana yang tidak masuk, bagian mana yang masuk. Nanti setelah kalian resmi masuk, itu infokan ke saya. Gitu ya, Putra. Seperti itu. Oke, kelihatannya kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Harusnya sih minggu depan saya sudah bisa mulai kuliah yang jauh, periode waktunya bisa lebih lama dari sekarang. Kalau yang sekarang ini agak khusus, saya masih membatasi jam kerja. Gitu ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, mari.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Mari, mari. Terima kasih, Pak.